Nah, pada bagian pertama ini kita akan sama-sama belajar tentang sudut pengambilan gambar atau biasa kita sebut dengan angle. Angle ini erat kaitannya dengan sudut pandang kamera ya. Jadi nanti akan berpengaruh nih ke view-nya. Nah, ada 5 teknik penempatan kamera nih. Yang pertama adalah bird eye. Bird eye itu biasanya kita lihat dari atas. Nah, biasanya juga bisa dipakai dengan menggunakan drone atau menggunakan kamera. Nah, teknik bird eye ini juga bisa dipakai untuk review produk gitu ya. Jadi kelihatan dari atas detailnya. Nah, atau kalau misalnya kita pakai drone, ini bisa mengikuti dari atas. Nah, yang kedua adalah high angle. Nah, high angle ini bisa dipakai untuk melihat pergerakan dari tokoh atau subjek atau objek dari atas dan melihat agak ke bawah. Nah, kalau misalnya dalam filmmaking sendiri, high angle ini biasa dipakai untuk ngeliatin orang-orang yang demotivated atau orang-orang yang kasihan, yang lemah, dan lain-lain. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita pakai high angle ini untuk ngomong depan kamera, bisa aja nanti motivasinya beda. Nah, ini membawa kita ke yang selanjutnya, yaitu eye level. Nah, teknik eye level ini kameranya sejajar dengan mata subjeknya ya. Jadi angle yang satu ini menimbulkan efek yang natural atau friendly. Dan ini yang paling sering dipakai untuk konten-konten di YouTube, untuk kita ngomong depan kamera dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah low angle. Ini kebalikannya dari high angle yang dari agak atas. Kita ngelihat dari bawah. Kalau kita sering lihat ada raksasa, ada karakter-karakter besar, itu pakai low angle karena dia bisa melihat kemegahan dari subjek tersebut. Atau orang-orang yang lagi bangkit misalnya, nah biasanya menggunakan teknik low angle ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita reviewer otomotif, ini bisa menunjukkan kemegahan dari barang-barang atau mobil-mobil yang kita review. Nah, lalu yang selanjutnya, yang terakhir dari angle ini adalah frog eye. Nah, ini kita melihat dari posisi terendah dari sebuah objek. Dengan menggunakan frog eye ini, biasanya kita akan melihat subjek atau objek kita dengan lebih megah dan luas. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang angle-nya, sekarang ada yang namanya movement-nya atau pergerakannya. Biasanya kita sebut dengan kamera movement. Kamera movement yang pertama adalah dolly, di mana dengan menggunakan teknik dolly ini, kita bisa melihat mendekat atau menjauh. Mendekat kita sebut dengan dolly in, dan menjauh kita sebut dengan dolly out. Nah, yang kedua adalah pedestal. Nah, pedestal ini posisinya kita bisa ngelihat dari atas ke bawah atau bawah ke atas seperti ini. Jadi seluruh bodi kamera itu bergerak seperti ini. Ketiga adalah track atau track. Nah, bedanya kalau tadi pedestal itu naik turun, seluruh bodi kameranya. Nah, kalau track atau track ini kameranya seluruh bodinya bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, movement yang selanjutnya ada pan. Kalau misalnya tadi gerakannya seluruh bodi kamera, pan ini enggak. Pan ini kayak kepala kita, dia menengok ke kanan atau ke kiri. Jadi gerakannya seperti menoleh ke kanan atau ke kiri. Nah, lalu selanjutnya ada tilt. Tilt ini seperti kepala kita juga, dia bisa mengangguk atau mendongak. Nah, mengangguk kita sebut dengan tilt down. Dan mendongak kita sebut dengan tilt up. Nah, teknik movement yang terakhir adalah roll. Di sini posisinya kita akan mengitari subjek atau objek kita. Nah, selanjutnya ada teknik pencahayaan dasar yang bakalan kita bahas nih. Di sini ada 3 poin, karena sebenarnya poinnya bisa banyak banget. Tapi kita bahas 3 poin ini aja. Nah, yang pertama adalah key light. Lampu key light ini menembak kita dengan posisi lightingnya itu 45 derajat. Membentuk sudut 45 derajat ya. Intensitas dari lighting yang satu ini cukup keras, bisa sampai 100%. Nah, lampu ini juga adalah lampu utama yang biasa kita gunakan untuk menerangi diri kita. Contohnya, lampu yang satu ini. Nah, yang selanjutnya adalah fill light atau lampu pengisi. Nah, lampu fill light ini berfungsi untuk pengisi bayangan yang dibikin oleh key light-nya. Contohnya di sebelah kiri saya. Nah, atau kalau misalnya pakai tangan nih kelihatan. Fill light ini nggak harus ada ya, kalau misalnya mau pakai reflektor juga bisa. Tapi kalau mau pakai lampu juga bisa. Jadi biar sisi sininya tuh nggak terlalu gelap. Intensitas cahayanya bisa 50-70%. Nah, yang selanjutnya adalah backlight. Nah, backlight ini posisinya di belakang untuk menunjukkan separation antara subjek dengan background. Atau biasa kita sebut dengan foreground, sayanya di sini foreground, dan backgroundnya. Jadi supaya ada perpisahan gitu antara objek dengan backgroundnya.
Tapi kembali lagi ke preferensi, kalau misalnya nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Tapi kalau pakai bisa lebih bagus. Nah, ada sedikit tambahan lagi sebenarnya, yaitu practical light atau lampu-lampu yang dihasilkan sama barang-barang yang ada di belakang kita. Background saya ini udah cukup banyak lightnya, jadi saya nggak perlu lagi pakai backlight karena saya udah mendapatkan lighting practical light dari barang-barang yang ada di belakang saya sini. Nah, yang terakhir adalah teknik memodifikasi objek saat pengambilan video. Nah, yang pertama adalah memindahkan. Di sini, tokoh akan memindahkan satu objek dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kedua, membalikan. Nah, di sini tokoh akan membalikan satu objek dari atas ke bawah atau sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah memiringkan. Nah, di sini tokoh akan memiringkan satu objek ke sudut tertentu. Nah, yang keempat adalah mengubah. Nah, di sini tokoh akan mengubah satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah memutar. Nah, di sini tokoh akan memutar satu objek sehingga audiens melihat seluruh sisi dari objek tersebut. Assalamualaikum, halo guys. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 tipe ukuran shot ataupun shot size, dan yang kedua itu nanti kita juga akan membahas mengenai teknik dasar dalam komposisi video. Oke, jadi saya spill sedikit ya mengenai 5 tipe ukuran shotnya. Yang pertama itu ada establishing shot. Yang kedua ini ada full shot. Yang ketiga ada medium shot. Dan yang keempat ini adalah medium close up shot. Dan yang kelima adalah close up shotnya. Oke, jadi kelima tipe ukuran shot. Yang pertama yang akan saya bahas adalah yang establishing shot. Nah, establishing shot ini adalah pengambilan yang dimana ini biasanya kita tidak terduga ya. Cara pengambilannya orang biasa juga bisa. Tipe pengambilan video ini menceritakan keterangan latar, tempat, waktu, ataupun situasi. Jadi ya situasi apapun, situasi misal keadaan ramai, misal kita keadaan sepi, itu ya dinamakan dengan establishing shot. Oke, jadi di sini contohnya yang saya ambil ini adalah salah satu keramaian di jalan besar, di jalan kota ya. Jadi ini ada motor, ada mobil itu saling lewat. Untuk suasananya ramai. Kemudian untuk waktunya kapan? Ini waktunya siang hari ya. Jadi udah kelihatan banget ini terik mataharinya juga udah kelihatan. Gimana establishing shot? Kayaknya ini yang paling sering, yang paling kita lakukan. Jadi tidak hanya menentu itu mau landscape, mau portrait, itu bebas ya. Yang penting itu menandakan suasana apa, kemudian latarnya bagaimana, kayak gitu. Itu adalah establishing shot. Lanjut di sini kita bakalan menuju ke tipe shot yang kedua, yaitu full shot. Oke, yang full shot ini adalah salah satu pengambilan gambar ataupun video di mana ini harus mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini kalau objeknya orang ya. Kalau objeknya benda mati berarti dari atas benda mati itu sendiri sampai ke ujung bawah benda mati itu sendiri, ataupun sebaliknya, mau dari samping kanan sampai ujung samping kiri benda tersebut. Itu adalah salah satu pengambilan full shot. Ya, jadi full shot tidak hanya objeknya orang saja ya. Jadi ketika kita mengambil gambar untuk dijadikan konten, itu kan tidak hanya konten orang saja di dalamnya. Jadi misal kita mau mereview benda ataupun kita mau mendeskripsikan benda tersebut, itu bisa dilakukan dengan full shot. Contoh yang saya ambil untuk yang full shot ini adalah salah satu di acara akhir usanah ujian TPQ ya. Jadi sekalian ujian, sekalian untuk akhir usanah kegiatan akhir TPQ. Oke, jadi ini kelihatan banget. Ini dari atas sampai bawah ya. Ini fokus ke satu objek saja yang di tengah-tengah. Ini adalah full shot. Jadi pengambilan gambar dari kepala sampai kaki.
Nah, yang ketiga di sini ada medium shot. Oke, medium shot namanya aja medium. Medium itu berarti di tengah-tengah. Oke, jadi medium shot ini adalah pengambilan gambar ataupun video di mana objeknya itu setengah aja. Iya, setengah. Tapi ya nggak setengah-setengah. Gimana coba? Oke, jadi gini. Jadi setengah di sini dalam artian kita ambil objek dari objeknya asli. Contoh di sini objeknya adalah orang. Jadi pengambilannya adalah dari bagian kepala sampai bagian di atas pinggang ya. Jadi masih ke perut ke bawah. Itu adalah medium shot. Ataupun gini, lebih gampangnya kita coba benda aja. Oke, kita coba benda. Nah, benda itu kan misal satu utuh. Di sini saya ibaratkan saya mau mengambil sebuah smartphone. Saya coba tag di sini. Nah, di sini saya ambil separuh ataupun setengah dari benda tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi intinya separuh ataupun setengah dari benda yang akan kita shoot itu adalah namanya medium shot. Itu biar kalian lebih paham ya. Sederhananya kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada medium close up shot. Udah dikasih medium, ada close up-nya. Jadi ini ada dua gabungan ya antara medium dan close up. Yang namanya close up adalah pengambilan gambar objeknya itu fokus ke satu titik aja dan itu diambil secara detail. Nah, mediumnya seperti tadi, medium itu diambil kalau yang sekarang ini ya, medium close up shot itu diambil seperempat. Kalau tadi medium aja itu setengah pengambilan gambarnya. Nah, untuk yang medium close up itu diambil seperempat. Jadi ketika kita coba shoot untuk bagian kepala, itu nanti kita berada pengambilannya sampai ke bagian dada aja. Ya, jadi jika objeknya orang, manusia, itu diambil dari seperempat bagian manusia, yaitu sampai dari atas kepala itu sampai ke bagian dada. Nah, bagaimana kalau yang bagian misal kita ambil untuk yang benda mati? Ya kita kira-kira aja seperempat dari benda mati itu di mana? Itu adalah prinsip pengambilan dari medium close up shot. Kalau kita udah tahu teori kayak gitu, kita pengambilannya cukup mudah. Jadi di sini ini objeknya saya sendiri ya. Ini adalah medium close up shot. Jika diperbesar ini bakalan jadi medium close up shot. Jadi di bagian dada aja sampai ke kepala. Oke, itu ya, itu contoh secara real time-nya. Jadi kita udah tahu nih mengenai tadi yang pertama adalah establishing shot dan yang kedua ini adalah full shot, yang ketiga ini adalah medium shot, yang keempat adalah medium close up shot. Oke. Yang terakhir di sini kita bakalan belajar untuk yang tipe terakhir ya, untuk yang tipe close up shot saja. Apa bedanya dengan close up shot sama medium close up shot? Oke, jadi bedanya adalah jelas banget sesuai objeknya. Jadi ketika kita coba untuk pengambilan shot secara gambar, ini lebih kayak ke ekspresi. Ekspresinya itu diungkapkan untuk yang close up shotnya. Nah, beda ya. Jadi pengambilannya bahkan melebihi bagian atas dada. Jadi pengambilannya biar ekspresi wajah kita itu kelihatan. Nah, ini adalah contoh real bahwa ekspresi saya udah kelihatan banget ya. Jadi kayak gini. Dan ini adalah contoh langsung. Jadi contoh langsung di video ini saya sendiri di sini. Ini adalah close up shot ataupun close up shot ya. Iya, kayak gitulah pokoknya. Nah, gimana? Tadi 5 tipe ukuran shot ataupun 5 tipe shot size-nya.
itu kalian jelas udah paham ya kayak gitu secara teori dan secara gambaran. Nah, nanti tinggal bagaimana kalian mengaplikasikan di konten kalian ataupun pada saat kalian jadi fotografer dadakan, itu bisa diaplikasikan di sana. Nah, yang kedua, seperti janji saya di awal video, yang kedua ini adalah teknik dasar komposisi video. Nah, seberapa pentingkah teknik dasar komposisi video? Komposisi video ini seberapa penting? Ini sangat penting ya. Jadi komposisi video adalah untuk menjaga agar video ini lebih terlihat estetis dan harmonis. Jadi di dalam sebuah teknik dasar komposisi video ini ada garis, ada pola, ada gelap terang, kemudian ada tekstur ya. Itu salah satu contoh dari teknik dasar komposisi videonya. Dan di sini saya akan membahas ada 3 komposisi dasar dalam sebuah pengambilan video. Jadi yang pertama, rule of third. Oke, jadi rule of third di dalam videografi itu sangat penting ya. Itu fungsinya adalah untuk pembagian frame per frame. Ya, pembagian framenya. Biasanya frame itu terdiri dari 3x3 atau ya 9 petak ya. Jadi fungsi dari frame ini adalah untuk meletakkan objek utama kita itu mau ditaruh di frame mana. Misal di frame 1 kita mau taruh di petakan misal 1, 2 ataupun petakan 3. Itu kita bisa tentukan sendiri biar kita itu kelihatan seimbang ya antara objeknya, kemudian antara subjeknya ataupun backgroundnya, biar kita tahu bahwa background mau ditaruh di bagian mana. Di bagian sampingkah, di frame 6 atau frame 5, itu bisa. Masih belum paham? Masih belum paham ya mengenai rule of third? Ya, kalian simak aja, ini contoh dari rule of third. Oke, jadi di sini saya melakukan pengambilan di sebuah pinggir jalan. Jadi ini saya sudah mengaktifkan untuk gridnya ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan grid di kamera? Di sini saya pakai kamera smartphone. Jadi setiap smartphone beda-beda, dan untuk settingan gridnya itu kalian coba aja pergi ke settingan dan cari settingan lanjutan ataupun pengaturan lanjutan. Atau bisa langsung pakai langsung dari menu kamera kalian. Mungkin ada ya beberapa merek yang langsung bisa digunakan kayak gitu. Lanjut di sini kita bakalan menuju ke yang kedua. Bukan piece kayak gini, tapi ini yang kedua. Oke, yang kedua adalah center dan simetri. Jadi, fungsi dari center dan simetri ini adalah untuk meletakkan objek di tengah-tengah biar tidak miring ataupun ya biar tidak kegeser ke samping kanan atau samping kiri, biar simetris ya sesuai namanya. Jadi ini modelnya adalah ada kayak titik garis bantuan, ataupun kalau di smartphone saya ini yang saya tes adalah pakai kotak ya. Jadi kotaknya ini adalah ketika saya melakukan syuting ataupun melakukan pengambilan, itu bakalan kotaknya misal di tengah-tengah ini bakalan ada notif kalau kotaknya kuning berarti sudah berada di tengah-tengah untuk objeknya dan sudah lurus baik dari vertikal maupun horizontalnya. Oke, jadi tadi udah 2 pembahasan mengenai teknik dasar komposisi video, dan yang terakhir ini kita bakalan membahas mengenai negative space. Intinya adalah objek yang di highlight dengan background itu lebih kebanyakan yang backgroundnya. Jadi objeknya lebih kecil, backgroundnya lebih besar. Jadi memberikan efek ruang yang kosong dari objek itu sendiri. Selain itu, dari negative space ini, penonton ataupun yang menikmati video itu juga bakalan tertuju ke satu objek itu sendiri. Karena memang benar-benar kosong dan hanya ada 1-2 objek yang di highlight. Jadi otomatis penonton bakalan menuju ke bukan area yang kosong, tapi menuju ke
objek yang kecil. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Semoga dengan video itu kalian bisa mempraktekkan langsung secara real life ya, secara langsung di kehidupan ataupun di aktivitas kalian. Oke, dan saya Soebul Hari, sampai jumpa di kesempatan lain kali ya, semoga kita bertemu dan ya, bye bye.